mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Nikmati pujian penyembahan pagi hari ini. Mari naikkan sembah syukur bagi Tuhan kita, Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Biar Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur. Tak henti-hentinya hati kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima semuanya itu Tuhan. Segala puji syukur, segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, Raja segala Raja. Haleluya. Amin. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Tiada-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada
bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, ya Tuhan, nyata di sepanjang hidup. Benar Tuhan, darahmu telah layakkan kehidupanku. Sungguh tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku tinggikan Engkau Tuhan, oh,
Engkau Tuhan melebihi. Biarlah namamu ditinggikan di tempat ini Tuhan. Lebih dari segalanya. Lebih dalam ku menyembah Ya Tuhan. dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Tuhan melebihi Lebih dari segala yang kami punya. hanya Tuhan. lebih dalam Lebih dalam kami menyembah. dalam roh Oh, ya Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segala-galanya. lebih dalam Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Yesus. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Glory, glory, Kau Allah yang perkasa, Tuhan Maha Besar, layak diagungkan, layak ditinggikan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Kau yang layak disembah. Glory, glory, glory. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Kuasanya dahsyat menyembuhkan, kuasanya dahsyat memulihkan, kuasanya dahsyat memulihkan umatnya. Kau yang layak kami muliakan. Bertahtalah atas pujian umat-Mu. Dia sedang ada di tengah-tengah kita, saudara. Naikkan sembah syukur-Mu padanya. Oleh karena kebaikan-Mu kami ada, oleh karena kebaikan-Mu kami hidup, semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Puji Yesus, puji Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab Engkau Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kami mau bersuka cita karena kebaikan-Mu yang tak pernah habis mengasihi kami Tuhan. Hanya bagimu Yesus yang layak ditinggikan. Semua yang bersuka cita katakan sama-sama amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Glory haleluya. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Amin. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Katakan bersama. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Yes! Dia puaskan jiwa yang dahaga dan gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Amin. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Yes. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Allah mana yang dahsyat. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Dia puaskan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang sekali lagi. Dia puaskan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana. Terpujilah Engkau Tuhan.
Saya percaya oleh karena kebaikan Tuhan kita bisa beribadah. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Shalalalalala, 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 shalalalalala. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari bergoyang. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Sekali lagi Mas. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Mari bergoyang ya, jempolnya di atas. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yes. Suka-sukamu Tuhan. Masih banyak yang malu-malu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Rasanya kok belum mantep Mas. Coba sambil dicermati kata-katanya. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Tenane Mas. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu musik Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Silakan duduk saudara. Biarlah segala kemuliaan bagi hanya Tuhan kita yang layak ditinggikan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala hormat. Kau disanjung dan ditinggikan, kekal untuk selama-lamanya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala hormat. Kau disanjung dan ditinggikan, kekal untuk selama-lamanya. Yesus Kau Raja. Sungguh ku kagumi besar karya-Mu Bapa bagi dunia ini. Ya Tuhan, Kau turun ke dunia meninggalkan tahta, jadi serupa dengan manusia. Dengan apakah Bapa ku balas kasih-Mu ini, selain berikan hidupku? Kau curahkan darah-Mu, Kau curahkan darah-Mu menebus dosaku. Jadikanku berharga bagi-Mu. Kau Tuhan Sang Pencipta, Kau Raja segala raja. Ku angkat tanganku dan berseru, hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala hormat. Kau disanjung dan ditinggikan, kekal untuk selama-lamanya. Hanya bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala hormat. Kau disanjung dan ditinggikan, kekal untuk selama-lamanya. Yesus Raja. Tanpa musik keyboardnya saja. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala hormat. Amin. Kau disanjung dan ditinggikan, kekal untuk selama-lamanya. Yesus Kau Raja. Tuhan Kau Raja bagi kami, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan dan nama di atas segala nama.
Tidak ada yang seperti Engkau. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau pada hari ini, minggu ini, Engkau menggerakkan kaki kami untuk datang ibadah di tempat ini, guna menggunakan mulut kami, tangan kami, pikiran kami untuk menyembah dan memuji Allah yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, Engkau kiranya mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini dan kesaksian-kesaksian yang akan dinaikkan, kiranya semuanya menguatkan kami sehingga terjadi sebuah kegerakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Masih berdiri ya. Ini sudah lama kita enggak mengucapkan ikrar. Saudara menirukan saya, deklarasi jemaat GUP Karangasri. 1. Saya memiliki satu tujuan. Tujuan hidup saya adalah, saya tidak melakukan segala sesuatu dengan serampangan atau tanpa alasan yang jelas. 2. Tujuan hidup saya adalah memenangkan jiwa dan memuridkannya. Inilah panggilan saya yang tertinggi dan terutama di dunia ini. 3. Saya dapat mencapai tujuan bila bersama dengan kelompok sel. Saya harus terhisap di kelompok sel, dimuridkan dan diutus. 4. Saya tidak akan merasa puas hingga saya mencapai tujuan. Tidak ada pekerjaan, hobi, atau hubungan yang dapat membawa saya kepada kepuasan sebanding dengan memenangkan jiwa. 5. Saya tidak menunda untuk bertindak hingga hari esok. Saya harus bekerja untuk tujuan yang kekal selagi ada kesempatan. Karena saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa melayani Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat pagi, shalom semuanya. Selamat datang Mas Denny yang dari Timur, dari Atambua hadir di tempat kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana puasanya? Saya mengatakan yang sebelah sini dulu aja ya. Nanti saudara ngomong kurang baik, baik, sangat baik. Nek kurang baik ini berarti enggak poso. Nek baik itu berarti poso tapi motel di tengah jalan. Kalau sangat baik itu berarti tuntas semuanya. Oke, tak hitungi 3 kali ya. Saudara yang keras. 1, 2, 3. Enggak gong kabeh ya. Oke, 1, 2, 3. Waduh, macam-macam di sini. Oke, yang sini. 1, 2, 3. Wah, ada yang sangat baik, ada yang baik ya. Tapi katanya tadi ada yang kurang baik juga di sini. Oke, yang sebelah sini 1, 2, 3. Podo ae. Yang sebelah sana 1, 2, 3. Wah, kayak sangat baik ya sana ya. Bapak Ibu Saudara, kita telah berpuasa ya. Karena memang perjalanan gereja kita ini bukan didasari oleh kekuatan manusia, pengalaman, pendidikan, atau teologi, atau pengetahuan kita sendiri, tetapi berdasarkan dengan anugerah kasih kemurahan Tuhan. Nah itu sebabnya karena kita ini enggak berdaya dan kita ini tidak punya banyak hal untuk bisa membawa misi Yesus Kristus di muka bumi ini, itu sebabnya kita perlu berdoa dan berpuasa. Nah saudara, seperti kita ketahui bahwa, coba kita lihat di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat 37 ya. Lukas pasal yang pertama ayat 37, 37 atau 38 saya lupa ini. Oke, kita akan membaca bersama-sama ayat ini saudaraku, bisa ditayangkan. Lukas pasal yang pertama ayat 37. Ya. Oke, kita membaca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah. Nah bagi kita akan lihat di dalam kitab Markus 9 ayat 23. Ya, Markus 9 ayat 23. Ini bagi Allah. Tapi ini sekarang bagi orang yang percaya. Ya saudara. Markus 9 ayat 23. Oke.
1, 2, 3. Jawab Yesus. Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah rupa-rupanya saudaraku, Tuhan dengan kita ini harus kerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang mustahil itu terjadi dalam hidup kita. Nah Alkitab ini saudaraku, ini ditulis dan banyak tanda-tanda ajaib yang dahsyat dan luar biasa. Bukan untuk cerita dongeng pengganti kancil nyolong timun atau peri di negeri seberang atau cerita-cerita untuk menidurkan anak-anak. Nah kisah-kisah di sini saudaraku itu ditulis oleh hamba-hamba Tuhan di masa yang berbeda dengan orang-orang yang beda profesinya. Saudaraku untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang dahulu terjadi itu masih terjadi sampai hari ini. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik dulu, sekarang, maupun untuk selama-lamanya. Saudaraku, kuasa Tuhan yang dinyatakan sejak masa-masa yang lalu. Misalnya saja kita melihat bagaimana orang-orang Mesir ditulai 10 tulah, air menjadi darah. Terus di situ ada belalang, ada bala katak, nyamuk pikat, terus ada juga hujan es dikirimkan ke sana, dan juga kegelapan, saudaraku, dan bara, nyamuk pikat, lalat pikat, terus orang-orang yang anak-anak sulung dari orang sampai binatang mati semua. Dan kita lihat juga Bapak Ibu Saudara, Laut Merah ya terbelah. Dan itu merupakan sebuah peristiwa yang sampai sekarang memang belum terjadi lagi. Ya saya pernah mendengar ada sungai juga yang dibelah di suatu tempat saudaraku. Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Dan Tuhan itu memelihara bangsa Israel 40 tahun saudaraku. Itu dengan pakaiannya yang tidak menjadi buruk di tubuhmu. Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Untuk membawa kamu mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah kalau kita lihat juga selama 40 tahun, siangnya ini dituntun dengan tiang awan. Karena melalui padang gurun, padang pasir, gak mungkin sekitar 2,5 sampai 3 juta orang itu bisa hidup semuanya. Saudaraku, itu sebabnya dinaungi waktu siang, enak ya, ada awannya. Malam yang dingin sekali di padang gurun, saudaraku, itu diberi tiang api. Dan mereka diberikan makan mana dan juga burung puyuh selama 40 tahun. Saudara ingat Yeriko dengan soraan, maka tembok yang demikian tebalnya itu saudaraku, itu runtuh. Nah kita lihat juga bagaimana Simpson dengan rahang keledai yang dia temukan di situ yang masih basah. Itu bisa memukul, menghancurkan kurang lebih 1.000 orang Filistin. Nah kita lihat juga bagaimana Asa dengan tentaranya yang sedikit bisa mengalahkan 1 juta tentara Ethiopia. Di kitab 2 Tawari pasal yang ke-14. Nah kita juga lihat bagaimana mujizat yang terjadi di mana Daniel harus diperhadapkan dengan singa-singa itu. Dan singa itu tidak memakannya. Demikian juga Sadrah, Mesak dan Abednego. Dia dimasukkan ke dalam api tetapi itu api tidak membakarnya. Saudaraku apakah itu sebuah kisah yang hanya kisah saja yang kita nikmati dan kita bisa dikuatkan dan dengan kisah-kisah itu. Atau kisah ini bisa terjadi lagi di zaman sekarang. Nah perlu saudara ketahui bahwa apa yang Tuhan lakukan di sana dulu zaman sekarang dan zaman gereja mula-mula Tuhan masih lakukan juga di zaman ini. Itulah sebabnya kita berpuasa. Kita mengharapkan kejadian-kejadian dari peristiwa-peristiwa, masalah-masalah yang ruwet, keluarga, ekonomi, sakit penyakit yang mematikan, saudaraku. Itu semuanya Tuhan masih menyediakan pertolongan dan mujizatnya sampai hari ini. Kita lihat di dalam Elisha misalnya. Dia mati di kuburan. Tahu-tahu ada orang pada zamannya, siapa ya lupa saya, Yoram apa Yotam. Itu ada orang gerombolan dari orang, kalau tidak salah orang Median, itu masuk ke negeri orang Israel. Dan pada waktu ada orang mengusung mayat, sebab ketakutan mayatnya dilempar ke kuburannya Elisha. Begitu kena tulangnya hidup kembali. Saudaraku itu mujizat. Nah kalau perjanjian baru kita lihat orang tuli mendengar ya. Orang buta melihat. Orang mati dibangkitkan. Orang yang kerasukan setan diusir setannya.
Bahkan bayang-bayangannya, ini saya punya bayangan, oke. Anunya saya, tapi ini ada bayangan. Cuma bayangan ini tok loh saudara. Itu orang-orang pada menanti di sepanjang jalan di mana Petrus itu jalan. Itu mari. Nah saya ada seorang Indonesia yang sudah ada di Amerika tapi dia pernah ke Afrika. Dia mengatakan bahwa pernah bayang-bayangnya dia itu juga menyembuhkan sakit penyakit. Ternyata enggak zaman dulu tok. Zaman sekarang juga bisa. Nah sapu tangannya. Ini tisu ya. Sapu tangannya Paulus itu bisa ngusir setan, saudaraku, dan menyembuhkan sakit. Begitu dikirim. Saya pernah ngirim sebuah surat dulu, enggak ada WA, ke Kalimantan. Surat itu stempelan di sakitmu. Itu mengalami kesembuhan, saudaraku. Ya, jadi itu keajaiban yang masih terjadi. Tuhan bekerja di banyak hal. Ya waktu itu saya ingat Bu Ella, dia membaca bukunya Kathryn Kuhlman, orangnya sudah meninggal. Tapi bukunya sampai hari ini beredar. Begitu baca, topiknya tentang apa ya? Tentang kesembuhan ya. I believe in miracles. Aku percaya akan mujizat. Begitu membaca, ini tangannya itu sakit. Dipegang, sakit ya. Jadi nggak bisa gini. Nggak bisa gini. Jadi sakit gitu. Begitu membaca buku itu, aku percaya akan mujizat. Wong wis mati, diujuk krek krek krek. Dia dengar sendiri, mari sakal saudaraku. Nah di gereja kita ini tidak hanya gereja awal, tapi gereja yang sekarang, saya ingat juga zamannya Papa Suwarto ya. Orang gila dipasung, sembuh. Zamannya kita dulu waktu kelompok kita ke daerah Cepu, ada orang dipasung juga mari. Hanya saja mereka akhirnya nggak berani mempercayai Tuhan lagi saudara, karena keluarganya sekelilingnya itu. Nah ternyata ada juga orang yang hidup di sini. Ya, ada 2 jemaat ini yang mendoakan. Dua peristiwa dua ini. Orang yang sudah mati dan hidup kembali. Saya ingat juga Pak Marno pada waktu ada di ibunya Bu Lina, sudah tinggal kerongkongan saja, tinggal tulang belulang. Saudaraku sudah dilayat beberapa orang, ini pasti meninggal sebentar lagi. Ya. Begitu didoakan, dilepaskan dari kuasa kegelapan. Akhirnya dia begitu selesai berdoa, minta minum, minta makan. Saudaraku, akhirnya sembuh total. Nah, hari-hari ini mujizat masih ada. Ya. Tetapi bagi orang yang percaya, kalau saudara ragu, gak mungkin Tuhan memakai dokter, Tuhan memakai obat-obatan, memakai rumah sakit juga sebagai sarana ilmu pengetahuan yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. Tapi juga Tuhan masih melangsungkan hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh kedokteran. Itu bisa ditangani lewat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Nah saudaraku, pagi hari ini saya rindu beberapa jemaat ya pada masa puasa selama setahun terakhir ini yang mengalami pertolongan Tuhan. Saya nanti memohon Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar ya, yang belum mendaftar mungkin saudara akan mendaftar boleh, tapi untuk waktu-waktu yang akan datang karena waktunya tidak cukup. Baik saudaraku, saya yang terdaftar yang pertama untuk bersaksi supaya kita tahu bahwa puasa kita ini memang benar-benar terjadi keajaiban Tuhan. Ya saudara, saya mohon yang pertama Pak Ari ya. Pak Ari silakan. Jadi Pak Ari harus diringkas, dipenet-penet, dipres-pres sampai 5 menit saja. Ya, terima kasih. Karena hanya 5 menit saya akan pres-pres juga, tapi saya berharap bisa memberkati saudara, kalaupun waktunya tidak cukup, saya juga ingin sekali bersaksi di komsel-komsel saudara. Semua komsel saya juga bersedia ya, karena ini kesaksian sangat panjang dan sangat memberkati. Beberapa hari yang lalu ya anak saya Fedi itu akan berangkat ke Sarangan ya untuk ada satu kegiatan gereja juga. Bertiga ya dengan menaiki mobil, tapi setelah sampai di Magetan terjadi kecelakaan. Jadi anak kami kecelakaan, ada yang terserempet gitu sepeda motor, akhirnya dirawat di rumah sakit selama beberapa jam. Setelah itu meninggal ya. Dan yang meninggal itu mempunyai istri, istrinya sedang hamil besar ya, tinggal melahirkan saja.
Nah dari situ waktu kami di rumah sakit, di UGD itu kami sudah berdoa terus ya, sudah berdoa ini gimana caranya supaya terselesaikan dengan baik. Tapi ternyata keluarganya sana juga baik ya, jadi malah keluarga korban itu ngayem-ayem gitu ya, udah nggak apa-apa gitu ya. Nah setelah itu hari berikutnya kita melayat terus diterima dengan baik juga. Terus beberapa hari kemudian kami ke sana untuk mengantarkan sembako ya, karena mau 7 hari itu adatnya sana. Jadi diterima dengan baik juga. Dan istri dari korban ini akhirnya mau untuk diajak telepon, diajak komunikasi dan mengatakan bahwa setelah 7 hari saja nanti kita komunikasi lagi gitu. Jadi baik sekali keluarga sana ya. Jadi wis ayem, jadi seperti ditata sama Tuhan doa kita itu. Terus ditata sama Tuhan, sepertinya seperti itu ya. Dan kami juga didoakan, terima kasih untuk teman-teman gereja, untuk Komsel dan semuanya, untuk Bu Ella, Bu David yang telah mendoakan kami juga ya. Nah sepertinya itu rapi banget itu cara kerjanya Tuhan itu. Ya, tapi sebelum 7 hari ternyata kami dipanggil ke sana, ke Magetan, dan untuk diajak bicara ya, kita sudah ditunggu. Nah kami datang berlima ya, ada saya dengan istri, Marta, terus ibunya Marta dengan Pak Agus ya. Nah, jadi di situ kami dimediasi oleh seseorang dan ternyata tuntutannya adalah kami itu harus menyekolahkan anaknya dari SD sampai perguruan tinggi. Jadi SD sampai perguruan tinggi lulus ya. Nah itu tuntutan mereka dan saya tanya, terus itu mekanisnya seperti apa, mekanismenya untuk pembayaran itu? Mintanya dibayar di muka. Ya, diminta dibayar di muka. Kalau dibayar di muka terus berapa? Nah ini saudara yang tidak pernah saya pikirkan ya, karena menurut teman-teman atau orang-orang yang pernah mengalami seperti kami itu tuntutannya tidak sampai seperti itu, dan dia menyebutkan angka ya hampir setengah miliar. Lah saya uang dari mana saudara ya, kalau uang segitu. Nah akhirnya kita kaget ya, shock semua, jadi yang datang ke situ hanya diam, gak bisa bicara, dan kita hanya ingat sama Tuhan. Dan ingat pun ya sekedar ingat gitu, karena peteng dedet semuanya ya. Yang di sini tuh gelap semua rasa, udah pokoknya waktu itu memang gelap. Ya ingat pertolongan Tuhan, tapi seperti apa juga enggak, kita sudah benar-benar gelap ya. Nah, setelah itu di akhir perbincangan kami, masih kita tanya lagi, apa uang segitu enggak bisa berubah? Dijawab dengan tegas, tidak bisa berubah. Ya, jadi mau segitu atau dilanjut seperti itu. Nah, habis itu saudara kita langsung pulang sendiri-sendiri ya. Saya langsung ke ke Magetan, ada yang Pak Agus sampai rumah, tapi di jalan itu ngerambiang sendiri-sendiri saudara. Saya juga ngerambiang, semuanya pikiran udah kacau balau gitu ya. Nah, tapi begitu kita sudah tenang, kita langsung berdoa. Ya, kita langsung berdoa, yaitu untuk mematahkan roh-roh jahat ya, yang setelah itu setelah beberapa hari, ada 2 hari atau kita dipanggil lagi ternyata, dipanggil lagi, dan setelah dipanggil kita diajak nego lagi dan enggak tembus lagi. Nah setelah itu kami langsung dengan istri, dengan Marta juga ya, kita melakukan doa puasa. Yuk kita doa puasa ya. Dan setelah kita doa puasa, dalam doa puasa kita itu saya enggak bisa apa-apa saudara. Saya hanya bisa berdoa untuk mengatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhanku lebih besar dari masalahku, hanya itu saja. Tuhanku lebih besar dari masalahku. Karena apa?
Di hari-hari sebelumnya yang saya pikirkan yang besar itu adalah masalah saya, masalah kami. Masalah kami itu besar, masalah kami itu besar. Sampai lupa bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar, yang sanggup mengatasi segala masalah. Jadi dalam doa puasa itu yang kami katakan, Tuhanku lebih besar dari masalahku, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Dan apakah dalam doa puasa itu saya mengerti jalannya Tuhan? Ternyata saya juga tidak mengerti. Karena saya serahkan semuanya pada Tuhan. Saya sudah blank, sudah semuanya, sudah enggak tahu apa-apa. Yang saya tahu Tuhanku pasti menyelesaikan masalahku. Jadi dalam doa puasa itu udah kami itu cuman manut saja. Nanti kalau ada panggilan kita datang, kalau kita diomongi kita dengarkan. Sudah hanya seperti itu aja. Tapi damai sejahtera itu ada di saat doa puasa. Sebelumnya benar-benar hati ini, apalagi kalau ingat Fedi ya, ingat Fedi di sana di Magetan, di Polres sana ya, harus tidur di sana ya. Itu hati ini rasanya teriris-iris saudara ya. Biasanya neng omah buka kamar enek bocah, nah sekarang enggak ada. Nah, itu aja udah jadi masalah buat kami. Nah, tapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Di saat nego yang terakhir ya. Kami masih doa puasa waktu itu. Di saat nego yang terakhir itu langsung ada penyelesaian. Hari Kamis ada penyelesaian, Kamis pagi ada penyelesaian, yang tadinya hampir setengah M, ya, tapi yang terakhir itu kami sanggup menjangkaunya, ya, beri kemuliaan untuk Tuhan, ya. Dan hari Kamis itu juga Fedi bisa keluar, dan hari selanjutnya kendaraan-kendaraan juga bisa keluar, dan yang lebih lagi kami bisa bersilaturahmi ya dengan keluarga yang ada di Magetan, keluarga korban yang ada di Magetan, semuanya baik-baik saja sampai hari ini. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan yang diberikan oleh keluarga kami. Terima kasih. Kamu Fedi, tapi kamu tolong menit ya, sudah diceritakan tadi. Ayo, ini. Puji Tuhan, saya akan menceritakan di bagian dalamnya. Kalau Bapak kan di luar Polres, kalau saya di dalam. Karena saya yang diproses di dalamnya itu. Setelah kecelakaan saya langsung dibawa ke Polres sekitar jam 12 malam. Setelah itu saya disidik, dimasukkan kantor, ditanyain beberapa pertanyaan. Dan setelah itu saya keluar untuk bertemu dengan bapak saya nunggu di ruangan, tunggu di luar. Setelah itu, poin yang pertama yang saya dapatkan itu soal pengampunan. Jadi ini bukan soal pengampunan dari pihak keluarga, dari seorang bapak. Saya ingat betul saat keluar dari kantor saya disidik, saya udah nggak tahu mau apa lagi, soalnya saya tahu korbannya itu udah meninggal. Lalu satu yang saya ingat dari bapak itu, Bapak kebetulan kan dari Ngawi sampai Magetan sendiri naik motor, memakai jaketnya cukup tebal dan jaket touring itulah. Lalu saya keluar dibilangi bapak, itu kita sama-sama berdiri, bapak ngelepas jaket juga langsung bilang, gak apa-apa Fed, saya kuat. Itu yang saya dapat, bukan hanya aku ben gak kademen, tapi saya ingat di kisah Alkitab seorang anak bungsu yang menghilang dan kembali ke bapaknya lagi, dia udah tahu salah, tapi bapaknya masih mau menerima. Seperti saya juga, saya udah kecelakaan menghilangkan nyawa orang, tapi bapak saya cuma gak apa-apa Fed, yang kuat sama memberikan jubahnya. Sama seorang anak bungsu itu kan, saat dia pulang, bapaknya ngasih jubahnya itu. Di situ saya merasakan kedamaian juga, di situ saya udah gak bisa pikir apa-apa. Setelah bapak saya ngasih jaket itu, saya langsung, oh iya, aku masih bisa merasakan kasih seorang bapak. Itu jadi saya nggak hanya merasakan apa yang saya baca di Alkitab, yang saya dengar selama khotbah, tapi saya merasakan sendiri kasih seorang bapak di dunia. Kalau kasih bapak di dunia seperti itu, apalagi bapak kita yang di surga. Setelah itu, beberapa hari selanjutnya saya diproses lagi. Ini poin yang sangat saya suka di sana. Saya paling takut dengan namanya penyidikan. Saya dibilangi sama petugas di sana, Mas kamu hari ini akan disidik, masukkan kantor.
Dan itu saya benar-benar takut, nggak tahu mau, apalagi ya meskipun di sisi lain saya masih ingat kejadiannya seperti apa. Tapi saya takut perkataan saya yang salah. Soalnya kalau udah dimasukkan kantor seperti itu kan namanya ndredeg, takut pasti jadi satu kan, namanya perkataan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Dari situ saya udah doa, pokoknya saya doa, Tuhan aku pengen pulang. Ternyata di situ saya ditegur sama Tuhan. Tuhan bilang, percuma kamu doa panjang dan lebar, tapi doamu itu tidak benar. Soalnya selama saya di sana doa saya cuma Tuhan aku pengen pulang, Tuhan aku pengen pulang. Tapi saya tidak memikirkan apa yang harus saya proses di sana. Akhirnya dari situ saya mengubah doa saya cuma berdoa, Tuhan tuntun perkataan Fedi, tuntun apa yang Fedi lakukan di sana. Karena Fedi yakin kalau apa yang saya lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, masalah itu akan cepat selesai. Saya doanya langsung berganti seperti itu. Dan setelah itu ada panitia Bamak juga, yang kebetulan saya juga seksi acara di sana juga, itu mendatangi saya di Polres. Setelah itu mengajak saya doa, dan di situ saya doa itu pikiran saya sudah peteng ya, sudah nggak tahu apa-apa. Lalu di tengah-tengah doa, saya cuma bilang, Tuhan aku takut, pimpin Fedi, penyertaanmu ada selalu buat Fedi, dan jagai mulut Fedi. Setelah itu tiba-tiba di mata saya, dari pandangan yang gelap, itu muncul sebuah gambar kayak kartun, gambar biasa, seperti di televisi gitulah. Ada seorang sosok gede, tinggi, sama anak kecil di sampingnya, sama gandeng. Itu gandeng menuju ke arah kantor tempat saya mau disidik, sama bilang, ayo. Itu kalau Bapak Ibu pernah mengantarkan anak-anaknya sekolah, seperti itu. Seperti sosok yang gede itu meyakinkan, ayo melebu, gak apa-apa. Dari situ langsung rasa ketakutan saya, kekhawatiran saya langsung turun. Dan itu pas setelah itu saya disidik, dan itu saya di kantor dipanggil, saya bahkan tidak tahu kalau itu saya sedang disidik. Tiba-tiba setelah bertemu dengan keluarga sana, dimasukkan ke kantor, ditanya-tanyain, saya baru sadar, loh, kita ternyata disidik lah. Bahkan itu yang saya takutkan sama Tuhan dibuat seperti merasa, seperti biasa gitu. Sama kayak di pikiran saya, wes. Dan setelah itu, malamnya itu saya juga sudah diizinkan pulang. Mungkin kalau mau detailnya itu sangat banyak, bahkan saya tadi malam mencatat di HP itu ada hampir 10 poin yang saya dapatkan di sini. Puji Tuhan, itu yang beberapa yang saya... Jadi Bapak Ibu Saudara, puasa, memang kadang-kadang puasa itu kejadian pertolongan Tuhan waktu kita puasa. Bisa juga setelah puasa waktu kita enggak puasa. Tapi itu efek dari puasa yang pernah kita lakukan. Jadi Tuhan Yesus puasa, Elia puasa, Abraham, Musa puasa, Petrus dan banyak semua orang-orang kudus di Alkitab itu puasa. Itu artinya disiplin rohani ya, disiplin rohani kita supaya kita mendekat kepada Tuhan. Berikutnya Bu Win Narti ya, Bu Timur. Silakan Bu Timur. Singkat padat 5 menit. Terima kasih buat waktunya. Dulu saya ini bukan dari seberang ya, saya dulu. Terus saya memang belum tahu bagaimana kekristenan itu. Saya berpikir bagaimana ya orang-orang ini berdoa sama Tuhan. Saya berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, saya ingin lebih dekat dengan Engkau, bagaimana caranya. Tuhan menjawab doa saya. Ternyata jawaban doa itu tidak enak sama sekali. Saya diproses begitu banyak masalah sampai saya ini merasa hampir tidak kuat. Gitu. Terus puji Tuhan, dengan saya melakukan doa, mendekatkan diri bersama Tuhan, berpuasa, saya bisa melaluinya bersama Tuhan, walaupun proses itu sampai saat ini belum selesai.
Dulu ketika anak-anak kecil kami berpikir enak ya besok kalau anak-anak sudah besar. Gitu. Ternyata saat anak-anak sudah besar banyak sekali masalah yang kami hadapi. Apalagi saat anak-anak sudah mengenal pacaran ya Bu. Anak saya itu pacaran dengan orang seberang, lama sekali. Kami nasihati tidak bisa, kami doakan juga tidak bisa. Pokoknya segala macam cara sudah tidak bisa merubah anak ini. Sampai anak ini diselentik sama Tuhan jatuh, dah operasi tangannya. Belum bisa putus sama anak ini. Katanya kapok, putus ternyata juga balik lagi gitu. Kami itu sudah bosen dimintai maaf. Kalau ketahuan salah minta maaf, ketahuan salah minta maaf. Kami bosen. Sampai saya bilang gini, sudah kamu jangan minta maaf sama ibu. Kamu bertobat sama Tuhan, terus nyatakan nanti ibu tahu dari perilaku kamu setiap hari. Saya bilang gitu. Putus, dia ketemu sama anak Tuhan. Kami ayem, wah ini ada perubahan. Gitu. Nah ternyata sebentar putus lagi sama anak Tuhan itu. Anak Tuhannya bilang sama kami bahwa dia mengetahui anak saya ini WA-an sama yang dulu gitu. Waduh ini masalah lagi pikir saya gitu. Ndak barbar gitu. Setelah itu, setelah putus ini kami masih merasa khawatir, masih merasa bingung. Dari kampus ada pengumuman bahwa anak ini harus magang di Bantul, di Dinas Pendidikan Bantul. Dinas Pariwisata di Bantul. Kekhawatiran kami semakin bertambah. Wong dekat aja kami tidak bisa mengawasi. Apalagi jauh gitu. Terus bapaknya bilang gini, sudah kita punya Tuhan yang hidup, kita serahkan sama Tuhan, kita berdoa dan puasa. Gitu. Setelah kita menyerahkan sama Tuhan, kami merasa itu kehidupan kami itu tenang, hati kami ini tenang, ada damai sejahtera dan ada sukacita yang setiap hari kami rasakan. Walaupun proses ini belum selesai, tapi sudah mulai ada kabar-kabar yang baik bahwa anak ini sudah mulai tekun, rajin, nilainya bagus dan mewakili kampusnya menjadi juara 1 untuk lomba produk gitu. Terima kasih. Ya, saya cukup berbangga istri saya bisa bersaksi. Sebenarnya ketika kami menghadapi ini tidak semudah ini ya. Jadi tiap hari itu kami itu marah, nesu, nggak ada damai sejahtera, goro-goro ngelihat karakter anak itu di rumah nggak beres-beres. Saya sampai bilang ini, le kowe iki opo gak lahir baru ta le? Iya, saya sampai bertanya begitu. Kalau orang lahir baru nggak akan bertahun-tahun terbentur seperti itu. Tapi di rumah tangga kami sangat panas waktu itu. Ya, saya diberkati waktu itu saya diminta tolong sama Kogeri. Pak Timur nanti istilahnya jadi narasumber lah begitu di komselnya Kogeri. Judulnya apa kok? Nanti kalau ngomong hati-hati mengambil keputusan. Wah ini saya itu terbiasa kalau ada tugas seperti itu kan saya hidupi, saya tanya, saya benturkan ayat-ayat itu kepada diri saya. Tiba-tiba mengoreksi saya, ya toh. Nah akhirnya saya melihat Yanu ya. Maaf ya, anak saya yang namanya Yanu ini. Neng dekat saya saja bisa ngapusi saya. Bikin marah saya setiap hari. Jadi rumah itu enggak ayem. Jadi kami harus berjuang hari demi hari untuk menciptakan damai sejahtera itu. Tapi lawannya memang dari rumah sendiri. Satu pesan untuk anak-anak, kamu muda jangan cari pacar di luar anak Tuhan. Rumahmu jadi panas nanti ya. Nah, itu pesan saya. Kemudian waktu itu saya mengingat pesan itu saya ngomong, Tuhan mulai saat ini aku mengambil keputusan, saya ngomong loh, aku mengambil keputusan, aku serahkan Yanu di dalam tanganmu. Aku tidak mau utek-utek lagi, aku tinggal menikmati pertolongan dan pekerjaanmu dalam hidupku. Sejak saat itu, karena saya ngomong Tuhan lebih dekat daripada aku sebagai ayahnya, Tuhan matanya lebih dekat menatap Yanu daripada saya. Akhirnya benar. Saya sungguh sebelum itu saya sempat dipanggil direktorat karena Yanu tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Tapi sejak saya ngomong, ya Bu,
karena saya maaf ya, saya ini kena asam lambung, jadi puasa saya tidak bisa seperti Anda. Sak kuat-kuatku, sak gaduk-gadukku saya puasa. Sing penting poso, begitu prinsip saya gitu ya. Nah, akhirnya setelah itu hari demi hari tiba-tiba tuh ada damai sejahtera yang enggak benar-benar enggak masuk akal. Benar-benar enggak masuk akal. Walaupun badainya belum selesai, masalahnya belum selesai, tapi ada damai sejahtera nih. Nah, saya ngomong, aku kok damai ya Bu ya, aku kok damai ya, begitu. Ternyata orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak akan lelah. Kemudian dalam itu adalah pertolongan Tuhan, dia akhirnya dapat juara 1 dengan kelompoknya 4 orang atas idenya dia yang dulu saya remehkan anak saya, kowe iki iso masak apa gitu loh. Dia masak mie, enggak tahu mie-nya itu dari kulit manggis atau apa gitu, akhirnya dipamerkan dilombakan tingkat internasional, akhirnya dia juara 1 kelompoknya, puji nama Tuhan, ini adalah penghiburan buat kami. Kemudian selama doa puasa, saya mendapatkan suara Tuhan yang sangat dahsyat, yang menguatkan saya setiap hari, bahwa orang yang selama ini berpuasa, menyerahkan hidupnya, menyerahkan masalahnya sama Tuhan, Tuhan bilang sama saya untuk disampaikan, engkau tidak akan lelah walaupun kau di tengah-tengah perjuangan. Engkau tidak akan lesu walaupun masalahmu belum selesai, tetap selama kita ada di dalam Tuhan. Ternyata saya cari ayatnya ada di Yesaya 40 ya. Orang yang menantikan Tuhan itu tidak akan lelah walaupun di tengah-tengah perjuangan dan badai. Tidak ada jalan yang buntu, tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Akhirnya semangat saya, damai sejahtera saya sangat melimpah-limpah. Jadi ketika kami melayani di antara sesama kita ini, hasil dari sungai yang mengalir dari dalam dan keluar penuh sukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Timur, Bu Win. Saudara, tadi Tuhan menolong puasa lewat kecelakaan di jalan. Ya, tiba-tiba Tuhan itu yang ngurusi di jalanan ya. Asalkan jangan biayaan gitu aja ya. Nah, saya kadang-kadang ya masih biayaan sedikit. Oke, yang kedua ini tadi tentang anak, saudaraku. Poso, mengena juga. Jadi tidak terbatas. Ini saya mohon Bu Mari hadir enggak? Mak ini silakan, Bu Mari itu alias Bu Mesran ya. Mari silakan untuk maju ke depan ya. Bu Mari, singkat, padat, dipres, 5 menit. Ini pahlawan-pahlawan orang yang berpuasa ya. Ini saya ngiming-ngimingi bagi jemaat yang tidak berpuasa atau sering medot di tengah jalan ya. Supaya puasanya lebih baik. Oke, silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, di dalam gereja kita selama 1 minggu sudah selesai semua berpuasa ya. Di Tuhan saya juga akan bersaksi tentang puasa ya. Jujur Bapak Ibu ya, saya tuh mau tes 1 hari ya. Tapi membuat saya tuh bingung ya. Bingung, soalnya apa? Kan biasanya kalau jam 3 pagi, jam 4 itu mesti saya ngelirik minum. Itu berhubung puasa kan saya enggak minum ya. Itu saya lupa. Kira-kira jam 8. Karena setiap hari saya kan dikirim jajan sama Dion ya. Itu biasanya jajan itu tidak tak makan, tak kasihkan cucu ya, Paulus gitu ya. Saya jarang makan, paling makan 1 udah cukup. Lah kalau hari Rebo itu saya itu makan lemper Bapak Ibu ya. Lempernya gede sisanya itu. Waduh, tak makan tuh marek Bapak Ibu ya. Nah terus saya kan sereten ya, ini sereten saya. Aduh, sereten ki. Terus saya tuh bikin teh. Teh tuh biasanya ya bikinnya 1 teh, itu 1 gelas kopi saja, itu biasanya tak minum 2 kali. Lah waktu saya mau minum, loh puasa, waduh piye ki, lah aku seret nih, gak enak tuh ya. Akhirnya tak minum semua ya, wis ben untuk sehari ya. Terus akhirnya ya sudahlah, tapi saya tuh wira-wiri piye tuh aku poso koyo ngene wira-wiri ya. Terus akhirnya jam 10 Paulus itu datang. Terus tak omongi los. Ya Mbak, aku model, aku mangan lemper gitu. Nah, terus Paulus itu bilang, gak apa-apa Mbah, puasa itu pribadi aja gitu. Jadi ya rada lega, Tapi saya terus tak tutup sampai selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi selama 6 hari saya tidak puasa motet, tapi saya masih melanjutkan. Nah Bapak Ibu saya itu dapat berkat dari doa puasa waktu saya mengikuti
kalau malam ada doa gitu ya. Hari Senin tuh saya pertama kali nggak datang, soalnya Eka sama Paulus itu kan takjiah, bukan takjiah ya, lelayu, nanti saya disenani sama Pak Timur. Yuk ngomong takjiah apa kurang bahasa apa piye. Lah terus piye no? Lelayu no gak iso. Oh iya, itu suwering nyanyi saya soalnya ya. Ya, belanja hilang suwen ini sampai entek ngamek orang golek. Ini orangnya ada ya. Puji Tuhan itu membangun saya. Saya tidak saya marah apa enggak. Puji Tuhan dapat masukan yang baik ya. Terus saya itu sudah beberapa tahun ya, kurang lebih ada 3 tahun. Saya pergumulan itu tentang ketidakmengertian saya itu tentang doa Bapa kami ya. Tentang Bapa kami itu yang pertama, Bapa di surga dikuduskanlah namamu. Itu menjadi pertanyaan terus tiap hari. Tuhan itu sudah kudus kok disuruh menguduskan itu bagaimana gitu. Tetapi dengan yang Pak Timur sampaikan itu saya dapat jawaban dari Tuhan. Sehingga membuat saya itu enteng, ringan beban saya ya. Terus yang kedua Bu David itu mengatakan, yo ngopeni awake barang dirawat diri kita gitu. Batirku loh, ya sudah tak terima. Tapi akhir-akhirnya ternyata kita tuh harus merawat apa iman kita. Kita tuh sudah membangun apa? Iya, ya seperti itu ya. Akhirnya, oh iya ya gitu. Terus lagi Mbak Ima tuh juga mengatakan, makan pun juga harus dirawat ya. Jadi ternyata yang dirawat itu tidak ada satu, tidak hanya satu ya. Ada beberapa yang dalam hidup kita tuh harus dirawat semuanya. Ya harus dirawat semuanya. Jadi kalau kita tidak merawat hidup kita juga tidak sehat, iman kita tidak sehat, rohani kita ya. Kalau kita keadaan sakit pasti tidak bisa berbuat banyak yang baik ya. Akhirnya waktu itu saya ingat lupa ya saya Bu David itu membangun bait Allah ya. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bait Allah kita semuanya tuh di sini bait Allah ya. Dan di sini juga ada pemimpin, ada anggota ya. Ternyata tugas kita di sini tidak hanya menjadi anggota ya. Mbak Ima katakan lewat firman Tuhannya, kita harus mendukung pekerjaan Tuhan ya. Kita harus mendukung pekerjaan Tuhan, itu yang saya dapatkan ya. Terus tentang membangun, tadi Bu David yang katakan itu saya lupa ya, Pak Timur. Iya, ya seperti itu ya, maaf ya saya tuh lupa ya, lalian ya, membangun. Aduh kita tuh ya harus kita bangun, caranya bagaimana ya membangun bait Allah ini. Ya Tuhan saya juga dapat jawaban dari firman Tuhan yang disampaikan Bu David. Dan hasil dari doa puasa ini saya tuh jadi melongo ya Bapak Ibu. Melongo tuh gini, ceritanya kemarin itu saya diundang di tempat adiknya Pak Mesran ya, itu ulang tahun pernikahan 50 tahun ya, nikah emas, kawin emas gitu ya. Nah di situ semua saudara-saudara tuh datang, ada 150 orang. Ya, di situ tugasnya semua harus menyaksikan saya, namanya suami saya siapa, anak saya berapa, sekolah di mana, bekerja apa, semua suruh menceritakan ya. Nah saya waktu mendengarkan mereka tuh 75% itu semua anak Tuhan di situ ya. Anak Tuhan. Yuk kira tamunya 150 itu mungkin ada 100 orang yang anak Tuhan. Yang lainnya tuh orang seberang ya. Waktu mereka cerita tentang keluarga semuanya ya. Loh kok ceritanya tuh seperti orang tidak kenal Tuhan ya. Ya sebenarnya ngalor ngidul ya seperti itu ya. Enggak, pokoknya ya biasa-biasa saja ya. Terus saya tuh ya juga di situ ada hamba Tuhan. Loh, hamba Tuhan kan kudunya ya harus menyaksikan apa gitu ya. Ngomong apa, saya tuh enggak menghakimi ya. Loh, kok podo gitu ya. Kok podo. Tapi yang terakhir itu ada salah satu anak muda ya, dia kuliah semester 5, dia anak Tuhan gitu. Dia ngomong tentang Yesus. Saya tuh dek gitu. Wah, puji Tuhan. Di sini ada anak Tuhan masuk diomong ya hal-hal dunia saja ya toh. Nah, terus itu setelah itu saya tuh wah hebat ini anak ini hebat gitu ya. Saya enggak tahu Tuhan itu
luar biasa Bapak Ibu ya. Saya mengikuti doa puasa itu, Tuhan menjawab semua apa yang menjadi pergumulan saya. Dan saya pun yang tidak tahu itu saya sekarang dikasih mengerti sama Tuhan. Soalnya apa, pada waktu saya jatuh saya harus bersaksi istilahnya ya. Ya saya hitung-hitung kaget saya itu. Karena saya waktu habis bersaksi itu sama adik saya ipar itu dibilang, Mbak Mari, kondel itu. Hebat itu. Kondel Mbak sampai. Loh, nyapa tahu? Kok ngomong Tuhan Yesus? Loh, ya saya itu enggak sadar. Ya saya biasa-biasa saja. Nah, waktu saya tuh tak hitung-hitung saya bilang ngomong tentang Tuhan Yesus itu 4 kali. Ngomong diberkati itu juga 4 kali. Saya ngomong salam itu 2 kali. Ya, terus setelah itu tak hitung-hitung, iya ya, Tuhan itu luar biasa. Secara manusia saya itu tidak berani Bapak Ibu. Tapi dengan tidak sadar Tuhan tuh nuntun saya sehingga saya berani mengatakan kuasanya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa ya. Ya itu yang terakhir tentang makanan ya Bapak Ibu, tentang makanan. Itu makanya enak-enak kuwabe ya. Maaf itu anaknya, adiknya Pak Presiden itu semua berhasil semuanya. Sehingga mengadakan kawin emas itu tidak sedikit biayanya. Nah terus semua makan, saya juga makan. Gitu. Saya makan itu ya ngambil, semuanya enak-enak ya tak jupuk kabeh ya. Tapi sedikit saya tuh lupa loh kalau saya kalau puasa tuh lupa saya. Kemarin kan masih lupa. Ya saya dari rumah enggak makan, saya tetap puasa ya. Tapi di situ saya lupa kalau saya itu puasa. Terus saya ambil semua, ada sop, ada es, ada buah semangka, saya ambil semua. Lah, orang-orang itu, saudara saya itu kan ya ngumun, Mbak Mari kok dengerin men ya, biasanya mangan nyimit-nyimit, dia batin, itu kan dia cerita sama saya. Terus saya kok ngambilnya semua itu cukup lah. Nah waktu saya mau makan, itu tak makan itu, loh rasanya kok gini ya, aduh tak cipil lagi satunya, semua tak rasakan, kok gak ada yang enak Bapak Ibu. Belas gak enak sing enak. Ya terus akhirnya makanan itu tak taruh. Terus adik saya, terus ya semua kakak saya tuh nyapa Dek Mari kadung jijik kok gak dipangan. Saya itu juga ngerti loh Bapak Ibu. Gak enak, aku bilang gitu. Gak enak gitu. Nah terus saya kan ambil es. Esnya tak minum 2 sendok. Terus saya makan semongko. Loh, aku kira poso ya. Gitu ya Bapak Ibu, itu puasa ya, gitu ya. Terus akhirnya juga tak taruh, tapi saya sudah terlanjur minum es mangkok itu habis. Gitu. Padahal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, saya itu tidak pernah minum es sudah ada 5 bulan. Karena batuk tidak sembuh-sembuh, saya tidak berani. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya minum es sampai habis tuh, sekarang batuk saya itu kok malah sembuh. Gitu loh ya Bapak Ibu ya. Nah saya juga terus ingat gini, Pak Bambang bilang, ya nanti tidak lihat mantan yo makannya dikira-kira sedikit saja. Puji Tuhan saya itu sama sendok tok Bapak Ibu. Itu pun saya tidak merasakan makan. Tak taruh. Oh iya ya Pak Bambang kalau lihat mantan kita tidak boleh makan ya. Puji Tuhan. Jadi selama puasa ini hal-hal itu terjadi walaupun ini kecil-kecil. Ini sesuatu yang baru yang saya dapatkan Bapak Ibu ya. Ya puji Tuhan ya ini kesaksian kami. Jadi Bu Mari ini dalam doa puasa ini ternyata diterangi Tuhan untuk arti tentang doa Bapa kami. Yang kedua malah sembuh sakitnya ya ketika minum. Tapi ini jangan dicontoh karena ini nanti kayak bukone batal semua nanti ya saudara. Ini kok waktunya sudah semua. Satu lagi Pak Budi ada di sini? Tidak ada. Oh ada, silakan Pak Budi. Ini terakhir yang lain nanti menyusul ya. Salam Bapak Ibu semuanya. Saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Saya ini diberi penyakit sama Tuhan, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Saya bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, bisa berbakti kepada Tuhan, dan adanya doa puasa ini, saya ini tiap pagi, siang, sore kan minum obat, cuma ya saya makan sedikit dan minum sedikit.
langsung minum obat. Tapi adanya doa puasa ini saya diberi pemulihan sama Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Yang sungguh luar biasa. Waktu itu Pak Timur, waktu sore itu kan ada dibagi banyak nomor 1, 2, 3 itu. Pak Timur udah ngomong sama saya, Pak Budi kalau nanti saya dapat nomor 3 saya mendoakan kamu gitu. Tapi ternyata Pak Timur juga dapat nomor 3 dan bisa mendoakan saya seperti ada aliran yang luar biasa di dalam tubuh kami. Dan Pak Warno juga waktu itu mendoakan saya, waktu saling mendoakan itu juga ada aliran yang sungguh luar biasa. Saya berterima kasih kepada semua Bapak, Pak Bambang, Bu Ela, Pak Toto, dan semuanya yang mendoakan saya. Puji Tuhan saya sekarang sudah sembuh. Kemarin saya ke Surabaya, puji Tuhan biasanya konsultasi sama dokter itu berjam-jam, kemarin hanya 5 menit. Udah Pak Budi bagus semuanya begitu. Puji Tuhan hasilnya. Terima kasih, itu aja yang saya sampaikan. Kreatinnya turun Pak. 5,8. Ya, dari kreatin 7 menjadi 6, menjadi 5 ya. Puji Tuhan ya, diimani supaya kesembuhan total terjadi. Kayaknya masih satu lagi bisa ini. Ini Pak Toto ya, Pak Thomas, silakan Pak Thomas. Ini Bu Ida ada di sini, oh ada. Saya akan padatkan 3 menit Pak. Selama saya puasa, Tuhan bekerja luar biasa. Yang jelas dari kehidupan saya, waktu kita puasa, saya puasa, ternyata anak saya juga puasa, dini. Hari Rabu kecelakaan, jadi berita baru ini ya. Anak saya kecelakaan dan puji Tuhan, hanya dijahit di sebelah sini saja. Karena itu juga keras banget, dari utara dihantam sama mbok-mbok itu. Dawar gitu, jadi jengkelit. Terus ini hanya dijerit, dijahit, 30 jahitan. Berarti dagingnya sudah keluar. Terus helmnya masih dipakai, diklik, jadi Pak Bambang itu penting Pak ya. Nah, diklik sampai dibawa ke Atin. Nah, jadi masih di Atin, waktu dijahit itu helmnya masih ada. Jadi saya percaya bahwa ini perlindungan Tuhan. Jadi waktu kita puasa butuh banget supaya keluarga, anak kita, ya toh, cucu kita dilindungi oleh Tuhan. Dan waktu kita puasa juga, anak cucu saya akhirnya yang di Jogja ikut pameran batik. Ya, ikut pameran di Jakarta, di Taman Mini di Jakarta, batik. Dan dapat juara, itu berkat Tuhan. Terus yang kedua, ada ini dari keluarga saya. Yang kedua, waktu saya puasa, Tuhan memberikan sesuatu, jadi jelas banget. Ada satu Tuhan itu memberikan seperti film gitu. Jadi ngambil kayu dari hutan, ditebang, dan mulai seperti orang mau ini perajin gitu ya, pemahat ditaruh terus mulai dikerjakan bagus banget. Ternyata dia buat satu ukiran yang sangat bagus dan dipahat dan sebagainya. Dan Tuhan ngomong seperti ini, aku sedang mengerjakan jemaat ini, aku sedang mengukir jemaat ini. Ya. Nah, kalau aku mengukir, mengerjakan di sini, itu pikiran saya. Tuhan ngomong seperti itu. Waktu itu saya katakan terima kasih Tuhan. Nah, Tuhan pengen kita ini taat. Belajar taat, prosesnya apapun yang terjadi, kita sedang diukir. Kalau Tuhan mengukir berarti Tuhan punya rancangan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Yang jelas keberhasilan, kesuksesan ditentukan bagi saudara, satu ketaatan, tetap percaya. Itu saja Pak kesaksian saya. Terima kasih. Ya kesaksiannya tentang suara Tuhan atau penglihatan bahwa kita ini sedang dibentuk. Kalau dibentuk kita harus manut ya supaya nanti jadinya bagus. Ya saudaraku, itu salah satu. Memang penglihatan atau mimpi itu juga bisa terjadi ketika seseorang berpuasa. Macam-macam cara Tuhan menuntun ya. Saudaraku, yang terakhir, satu lagi terakhir Bu Ida ya.
Silahkan. Tadi sakit penyakit, kecelakaan di jalan, terus penglihatan, dan banyak hal lagi Tuhan bisa menolong lewat berbagai macam cara. Nah itu puasa ya. Nah setelah ini Bapak Ibu Saudara yang mau melanjut puasa 2 minggu atau 1 bulan dan seterusnya silahkan ya. Karena tergantung kepada beratnya masalah. Ya ketika saya ada di Korea sana ada tempat untuk khusus di pegunungan, dingin tapi orang kan banyak yang datang. Ada yang puasa seminggu, ada yang 2 minggu. Kalau berat, misalnya soal mati dan hidup, penyakit yang berat, itu mereka ada yang berpuasa sampai 40 hari, sampai 3 bulan. Ya itu tergantung nanti. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam saudara. Terima kasih saudara, kalau kesaksian saya selama doa puasa ini belum ada penglihatan atau suara Tuhan saudara. Saya sebelum doa puasa itu di rumah setiap membersihkan halaman rumah itu saya sedih saudara. Saya sangat sedih karena apa saudara? Saya melihat ini sebenarnya hanya sederhana saudara, namun bagi saya itu sangat berarti. Pohon mangga saya yaitu mangga mana lagi saudara, itu setiap musim dia itu selalu mengeluarkan buahnya dengan bagus saudara. Nah itu saya tuh senang karena dengan buah itu saya bisa berbagi dengan tetangga, dengan keluarga. Begitu saudara. Apalagi kalau saya sudah usia begini, tidak boleh saudara hanya menikmati sendirian, sesuka hati makan buahnya sendiri, tidak saudara. Saya selalu senang berbagi dengan tetangga. Nah, terus yang kali ini saya lihat itu bunganya begitu banyak dan sudah berbuah menjadi buah banyak sekali. Namun ketika sudah mulai berbuah saudara, setiap pagi, siang, sore saya itu harus menyapu saudara. Karena apa? Ternyata buahnya rontok terus saudara. Saya lihat lama-lama buahnya ini berkurang saudara. Terus ketika doa puasa 3 hari itu, setiap habis doa pagi di rumah itu saudara, saya terus langsung menyapu halaman. Saya lihat itu berserakan di mana-mana, baik yang buah kecil maupun besar saudara. Akhirnya saya tidak pikir panjang, saya ingat Pak Bambang sering menyarankan ketika kita ada hal-hal yang mungkin kesulitan atau hal yang kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Akhirnya saya begini, saya harus melakukan apa ya untuk pohon mangga saya ini. Akhirnya saya tiba-tiba saya tumpangi tangan, tidak banyak berpikir saudara, saya tumpangi tangan, stop buah mangga yang berjatuhan dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hingga sampai berbuah besar hingga tua dan dapat dinikmati. Saya begitu saudara. Terus setiap pagi, setiap habis doa pagi, saya tumpangi tangan saudara. Puji Tuhan yang tadinya rontoknya itu tidak wajar saudara. Saya tuh khawatirnya habis saudara ya. Padahal itu sudah menyenangkan, tetangga semua ikut senang saudara melihat itu. Nah akhirnya saya lihat perkembangan beberapa hari ini rontoknya sudah wajar saudara. Tinggal 2-3 seperti itu. Puji Tuhan saudara, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah pohon mangga ini tetap menjadi berkat buat lingkungan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita jangan membatasi apa saja. Ya karena mujizat itu terjadi sampai hari ini. Bahkan pohon mangga pun nurut ya. Saya ingat ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Langsung, "Hei kamu mulai hari ini tidak akan pernah mengeluarkan buah lagi." Akhirnya kering. Nah bisakah itu terjadi? Bisa. Mungkin dengan bentuk yang berbeda-beda. Apapun ekonomi, kesehatan, sekolahan, ikatan-ikatan dosa, dan apapun juga pasti dan bisa ditangani sampai hari ini. Ya, nah iblis seringkali melontarkan kebohongan. Ya, memang iblis itu pembohong, bapa segala pembohong. Dalam kitab Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia tidak melakukan kebenaran, karena memang dia adalah pembohong dan bapa segala dusta. Nah,
Dia seringkali mendustai kita bahwa hal ini tidak bisa ditangani. Oh sekolah ini nggak bisa ditangani. Oh hutang ini terlalu banyak, nggak mungkin bisa terselesaikan. Dan kita melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi sampai hari ini. Memang ada beberapa hal yang Tuhan belum menjawab, bahkan mungkin tidak dijawab oleh Tuhan ya, karena suatu sebab. Tapi saudara harus tahu bahwa tadi dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan juga bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Mari saudara kita bangkit berdiri. Saya mengundang Bapak Ibu saudara yang sakit ya. Maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu saudara yang sakit, karena kita udah puasa selama 6 hari. Silakan Bapak Ibu saudara yang sakit, maju ke depan, kita akan berdoa ya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Pelan saja. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah pemuritan saya untuk maju ke depan, ikut mendoakan. Menjadikanku saudara angkat tangan saudara, yang satu pegang bagian yang sakit. Percaya Kau Tuhan yang teman-teman kita pemuritan mendoakan menepati janji-janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh. Sakit penyakit. Usir kau di dalam nama Yesus. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan, kekuatan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Dalam nama Yesus Kristus. Sembuh. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Dalam nama Yesus. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Mari kita angkat tangan. Bapak Ibu saudara ke depan, angkat tangan dan mengucapkan terima kasih atas kesembuhan yang telah saudara terima dengan iman. Terima kasih pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan melawat umat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan ekonomi, kondisi keluarga, dengan apapun juga Tuhan melawat satu persatu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati dengan kesembuhan, kekuatan, dan berkat Tuhan katakan bersama-sama, amin. Oke, silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat El-Sada yang dikasihi Tuhan, berikut kita akan melihat beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan.
ini akan berjalan sesuai dengan jadwal masing-masing. Mari antusias untuk mengikuti komsel. Bagi jemaat Tuhan yang belum berkomsel, silakan menghubungi Syakom atau sahabat komsel. Doa pagi hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Menara doa sesuai dengan jadwal komsel masing-masing. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa jam 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Baptisan air diadakan hari Kamis tanggal 3 Agustus jam 4 sore di gereja. Ibadah El Shaddai Youth hari Sabtu jam 6:30 malam di gereja. Ibadah El Shaddai Kids hari Minggu sesi 1, 2, dan 3 di Aula Miguel. Mari rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu. Sesi 1 jam 7 pagi, sesi 2 jam 9, dan sesi ketiga jam 4 sore. Ibadah disertai dengan perjamuan suci dan persembahan persepuluhan. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ini laporan janji iman kita selama 1 tahun, ya. Kita akan mengganti LCD yang sudah harus diganti ini, ya. Jadi selama 1 tahun kita akan memberikan janji iman. Saudara masukkan, saudara lihat nomor saudara. Saya percaya bahwa kita memberinya dengan sukacita dan pasti Tuhan akan mencukupkannya. Yuk kita bersama-sama, saudara, ya. Total bulan ini 6.265.000. Jadi nanti minggu depan, karena minggu pertama kita akan mengembalikan milik Tuhan dan memberikan persembahan syukur kita yang kita alihkan kepada Videotron dan untuk Natal. Jadi untuk Natal itu sekalian, saudara, ya. Jadi Natal nanti kita tidak mengumpulkan keuangan lagi karena akan tergabung menjadi satu. Saya percaya bahwa di tengah-tengah kondisi yang seperti ini tetap Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Adakah yang baru pertama kali ini hadir di gereja? Belum ada? Mari kita akan tetap bersyukur karena mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Dan harapkan mujizat-mujizat yang lainnya lagi. Dan saya percaya bahwa kita mengasihi Tuhan, kita melakukan firman, maka di situ kuasa Allah akan turun atas hidup kita. Mari kita berdiri, kita bersyukur pagi hari ini. Dan kita akan mengangkat persembahan kita yang akan kita masukkan nanti. Saudara, kita akan berdoa buat persembahan ini. Kami mengangkat persembahan kami, Tuhan, karena kami tahu ketika kami datang kepadamu, tidak dengan tangan kosong. Seberapapun yang kami ingin persembahkan kepadamu, ini dari hati kami. Tuhan kuduskan, biarlah ini menjadi 5 roti 2 ikan yang akan mencukupkan semua keperluan operasional gereja ini. Terima kasih buat kasih setiamu. Sekarang kami menengadahkan tangan kami kepadamu.
peganglah tangan kami. Karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak mampu Tuhan untuk mengatasi hidup ini kecuali Engkau beserta dengan kami. Itulah sebabnya pegang setiap tangan yang ditengadahkan kepadamu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya kekuatan Allah memenuhi hidupmu, memenuhi keluargamu. Damai sejahtera yang melampaui akal itu memenuhi hidup kita. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel turun atas kita di dalam Yesus Kristus. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati sawah ladang ternakmu, diberkati anak cucumu dengan kasih setia Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dan mulai hari ini penyertaan Tuhan ada pada kita. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan orang yang disertai Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai dan penyertaan-Mu Tuhan, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang kami bawa pulang Tuhan pagi hari ini dengan sukacita berkat ibadah pagi hari ini. Dalam nama Yesus, amin.